Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan yang mulia ini kita masih bisa bertemu kembali bersama-sama menghadapkan wajah kita ke Khurasan, ke arah Imam Ridha alaihissalam, yaitu tepat kalau kita mengarah kiblat, tetapi agak mengarah beberapa derajat ke arah kanan, ke sebelah kanan. Insya Allah pandangan kita menuju Khurasan. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan banyak-banyaknya berselawat kepada beliau bisa menumbuhkan cinta yang dalam terhadap beliau dan keluarganya, serta taufik untuk senantiasa diberikan kesempatan untuk melaksanakan seluruh ajaran-ajaran mereka, dan yang paling penting buat kita semua untuk keselamatan kita, syafaat dari beliau yaumil masyhar kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf 2 minggu kita tidak melaksanakan kegiatan ziarah. Minggu yang pertama saya kebetulan sedang sakit, saya tidak bisa hadir memimpin ziarah ini. Dan yang kedua, pada minggu kemarin kebetulan kami dari Medan datang tamu yang luar biasa, yaitu Ayatullah Said Husain Rajai Musawi dari kota Qum. Kebetulan beliau datang dari hari Selasa, Rabu sampai Kamis, dan saya menemani beliau pada perjalanan di Medan dan sekitarnya. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, yang dimana setiap hari Rabu senantiasa hadir dalam acara ziarah ini. Sebenarnya tidak, alhamdulillah kita telah istiqomah. Dalam beberapa waktu kita selalu berziarah dengan berbagai kondisi, dan alhamdulillah itu telah terjadi. Dan sangat disayangkan 2 minggu sebelumnya kita terputus, kita berhenti atau tidak melakukan ziarah walaupun sifatnya virtual, sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam kesempatan sebelumnya, bahwa walaupun ziarah kita bersifatnya virtual, walaupun ziarah kita bersifat majazi, walaupun ziarah kita bersifat online, tetapi ketika hati kita terhubung dengan beliau, maka esensi dari ziarah itu telah terjadi, begitu. Jadi kita telah melakukan berziarah, karena memang esensi dari berziarah itu tidak lain dan tidak bukan adalah keterhubungan hati antara kita dengan orang yang diziarahi. Karena di masyar itu pun sendiri, ketika kita sampai di haram Imam Ridha, kita hanya melihat pusara dari Imam Ridha alaihissalam, pusara di mana tubuh dari Imam Ridha alaihissalam telah dimakamkan di sana, dan yang menyebabkan terjadinya hubungan ziarah itu tidak lain dan tidak bukan adalah keterhubungan antara hati antara yang berziarah dengan yang diziarahi. Nah, ketika ada keterhubungan, maka terjadilah istilahnya ziarah, terjadilah percakapan, terjadilah diskusi, terjadilah
eh, terjadilah hubungan antara kita dengan orang yang diziarahi. Berziarah bukanlah ibadah yang sekali kita berziarah terus berhenti. Tidak, kita masih tetap terus berkomunikasi dengan imam-imam kita. Kita tetap bertawasul kepada mereka setiap saat, kapanpun juga. Makanya kalau seandainya kita Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu dan materi, kita akan pergi ke Mashhad, kita akan berziarah ke depan Imam Ridho. Kita akan mengadukan diri kita, bagaimana diri kita bisa senantiasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aduan-aduan yang terbaik buat mereka tidak lain dan tidak bukan adalah aduan-aduan bagaimana supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai seorang pendosa, kita harus mengadu kepada Imam Ridho alaihissalam supaya kita segera menjadi seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa keterhubungan kita dengan mereka itu akan membantu mempermudah proses-proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya memang kita tidaklah seorang pendosa, tetapi orang yang tidak terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berupaya untuk bisa menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika kita ingin meningkatkan derajat diri kita, derajat kemanusiaan kita, derajat penghambaan kita, maka datanglah kepada mereka supaya derajat kita, derajat penghambaan kita, derajat kemanusiaan kita itu semakin tinggi dan semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita juga lanjutkan ziarah dan kajian kita tentang kitab Uyun Akhbarul Ridha, saya ucapkan bela sungkawa saya untuk hari-hari ini yang puncaknya adalah besok malam sebagai hari syahadah dari bunda kita, Bunda Fatimah Zahra salamullah alaih, yang dimana kehidupan beliau adalah teladan hakiki, teladan sesungguhnya bagi kita orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sayyidatul Zahra salamullah alaih lah kita bisa mengenal, lebih memahami jalan-jalan tersebut. Ada banyak ayat, bahkan yang paling agung itu adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah kepada Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah surah, yaitu surah Kautsar, untuk mengangkat, mengagungkan keberadaan Sayyidatul Zahra sebagai sebuah nikmat yang sangat banyak. Kautsar, nikmat yang sangat banyak dari katsir. Katsir itu kan artinya banyak. Jadi nikmat yang sangat banyak, Kautsar. Dan di tengah ayat, atas nikmat yang besar ini, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus melakukan sholat dan berkorban. Setelah berkorban, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa, menjelaskan bahwa abtar itu adalah mereka yang abtar, mereka yang terputus. Jadi nikmat Kautsar ini salah satunya adalah nikmat pelanjut.
nikmat pelanjut tentang apa? Apakah tentang darah Rasulullah SAW? Sesungguhnya darah itu tidaklah memiliki sebuah arti yang sangat banyak, arti yang sangat besar jika tidak didasari pada ketakwaan, tidak didasari pada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalianlah yang abtar, kalianlah yang terputus, jadi dalam artian generasi kalian yang terputus, generasi apa? Bahwa ide-ide, ideologi dikarenakan keberadaan Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Jadi seandainya walaupun Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi tidak syahid, misalnya tidak syahid, beliau meninggalkan kita semua tanpa keadaan syahid, maka layaklah kita untuk mengenang kepergian Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi sebanyak 10 hari 10 malam sebagaimana yang dianjurkan oleh imam kita Ayatullah Al-Uzma Said Ali Khamenei yang meminta kita, kepada para pecinta Ahlul Bait untuk melaksanakan memperingati 10 hari duka atas wafatnya, atas meninggalnya, atas syahidnya bunda kita Fatimah Zahra sallallahu alaihi. Jadi meninggalnya Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi bagi para pecinta Ahlul Bait alaihissalam adalah sebuah peristiwa yang sangat berat. Makanya kita walaupun ada 2 riwayat misalnya, kita tetap mengadakan majelis duka pada dua riwayat tersebut. Dan Bapak Ibu sekalian, seandainya di sekitar kita ada majelis Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi, hadir Bapak Ibu sekalian, karena yang berduka itu tidak lain dan tidak bukanlah mereka. Yang berduka itu adalah kita, karena kita telah kehilangan sosok manusia agung yang bernama Fatimah Zahra sallallahu alaihi. Ada banyak hal yang bisa kita ceritakan tentang Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi, dan kebetulan beberapa minggu kita telah mengutip tentang selawat Allahumma sholli ala Fatimah binti Nabiyik wa zaujati waliyik wa ummi sibatanil Hasani wal Husain sayyidah syababi ahlil jannah at-tuhratit tahiratul mutahharatit taqiyatin naqiyatir radiyatis sayyidati nisa'i ahlil jannati ajma'in salatul la yaqwa ala ihsa'iha ghairuk. Jadi betapa agungnya Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi, dikatakan dia adalah binti Nabiyik, bukan dikatakan sebagai binti Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, tetapi binti Nabiyik. Binti Nabiyik, putri, bukan hanya sebatas putri Muhammad, tapi Nabi itu memiliki nilai ideologis. Nabi itu lebih pada simbol keyakinan. Jadi binti Nabiyik, Fatimah itu adalah benar-benar putri dari ideologis seorang nabi. Jadi kalaulah Anda ingin melihat ajaran kenabian, lihatlah pada Fatimah. Wa zaujati waliyik. Dia tidak dikatakan wa zaujati Ali bin Abi Thalib, tetapi zaujati waliyik. Wali juga adalah urusan ideologis sebagai pelanjut dari Nabi. Jadi seandainya Anda ingin menemukan perintah-perintah dari seorang wali Allah Subhanahu wa taala, salah satunya datanglah kepada zaujati. Jadi sebagai pasangannya. Ketika Anda mendatangi zauja waliyik, maka pasangannya itu adalah tidak lain dan tidak bukan memiliki kesesuaian. Jadi Anda mendatangi zauja waliyik, maka Anda akan menemukan
menemukan kelayakan, kesesuaian dengan wali tersebut. Dan wali tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah pelanjut dari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Jadi itulah menunjukkan keagungan dari Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Dan lanjutannya Ummu Sibtainil Hasan wal Husain. Jadi ibu dari cucu Hasan dan Husain, dan Nabi. Sibtal Hasan wal Husain, cucu Nabi, cucu Rasul. Siapa mereka Hasan dan Husain ini? Syaidah syababi ahlil jannah. Jadi syabab ahlil jannah yang menerangkan sebuah posisi keagungan yang mulia. Dan siapa ibunya? Kira-kira begitu. Siapa yang mendidiknya? Siapa pendidik? Siapa yang melahirkan pemuda ahli jannah? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi, Sayyidah Fatimah sebagai Dialah yang melahirkan penghulu para penghuni surga. Ya Allah, sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi dalam riwayat dikatakan setelah semua orang-orang yang layak masuk ke dalam surga kecuali satu orang, yaitu Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Dia masih mencari siapa yang mencintainya, siapa yang memiliki kecintaan padanya. Walaupun sudah tercatat sebagai penghuni neraka, dia akan datang dan menyelamatkannya dan tak mengizinkan orang tersebut masuk ke dalam neraka karena hanya satu hal, yaitu kecintaan kepada mereka. Maka bersyukurlah orang-orang yang memiliki kecintaan kepada mereka. Tapi jangan dikatakan bahwa kecintaan itu saja sudah cukup. Tidak, Bapak Ibu sekalian, perjalanan hidup kita masih panjang. Itu yang perlu saya tekankan, bahwa oke, kita semua selamat masuk ke dalam surga karena kecintaan kita kepada Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Tetapi perjalanan ini sangat panjang, ada banyak lika dan liku, dan senantiasa kita harus mendekatkan diri kepada mereka. Setiap saat kita berharap tangan ini dipegang, jangan sampai tangan ini terjatuh ke tempat yang tidak kita inginkan, tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan, dan tempat-tempat yang Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi tidak inginkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ziarah kita. Mohon maaf agak panjang mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqtu ala babi min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa alihi. Faqad mana'tan nasa ayadkhula Faqad mana'tan nasa ayadkhulu illa bi'izni. Wa qulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati. Wa'alamu anna rasulaka wa khulafa'aka alaihimus salamu ahya indaka yurzaqu yauna baqami wa yasma'una kalami wa yarudduna salami. Wa annaka hajabta an sam'i kalamahu wa fatahta baba fahmi biladhizi munajatihi. Wa inni asta'zinuka ya Rabbi awwala wa asta'zinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi saniya wa asta'zanu
خليفتك الإمام المفروض علي طاعة علي بن موسى الرضا عليه السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة. أدخل يا رسول الله، أدخل يا حجة الله، أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد، فأذن يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي، فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam Allah. Ya Allah, itulah tadi ziarah apa namanya doa izin masuk kita. Semoga kita semua diterima, diperkenankan sebagai ziarah dari Imam Ridha alaihissalam. Kita akan lanjutkan ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد عبدك ورسوله ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك ودين الدين بعدلك ودين الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمحيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك ودين الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك ودين الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العالمين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناتك بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى
عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصالحين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المعدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجه وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبي الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث فاطمة. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين شهد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن رحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد وجاء رحمتي فلا تخيبني ولا تردني بغير قضائي حاجة. Ya Allah, sungguh kami tak meninggalkan
kota kami. Kami tak meninggalkan negeri kami. Negeri kami cukup jauh dengan haram Imam Ridha alaihissalam. Butuh butuh jarak ribuan kilometer untuk sampai ke sana, ya Allah. Ya Allah, tapi dengan kecintaan kami, setiap Rabu kami berkumpul, kami panggil nama Imam Ridha, kami memberikan salam kepada Imam Ridha, kami katakan diri kami adalah para peziarah, ya Allah. Tidak lain dan tidak bukan, kami mengharapkan kasih-Mu, ya Allah. Kami mengharapkan rahmati, wala tukhayyibni wala turaddani bi ghairi qada'i hajati. وارحم تقلبي على قبر بني أخي رسولك صلوات الله عليه بأبي أنت وأمي يا مولاي. أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي وكتبت على ظهري وكل شافعا إلى الله يوم فقري. Ya Allah, kami mengharapkan syafaat, ya Allah, untuk kami. Di hari kami tidak memiliki pertolongan pada siapa. Faqati falaka innallahi maqamu mahmud wa anta indahu wajib. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bihubbihim wa biwilayatihim. أتولى آخرهم بما توليت به أولهم فأبرأوا من كل ولية دونه. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبي وجهدوا بآياته وسخروا بإمامك وعملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله على روحك وبداني صبرت وأنت الصادق المصدق، قتل الله من قتلك بالأيدي والأرسول. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. Bapak sekalian, setelah tadi ziarah kita, semoga ziarah yang kita lakukan, salam yang kita sampaikan, doa yang kita panjatkan, semuanya diterima, semuanya diaminkan, semuanya terkabul, semuanya terijabah. Bapak Ibu sekalian, para peziarah sekalian, sebelum kita akhiri ziarah kita, silakan Bapak Ibu sekalian sampaikan hajat-hajat Bapak Ibu sekalian sesuai dengan bahasa Bapak Ibu sekalian. Kita doakan semuanya, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di rumah kita, anak, istri kita, suami kita, ayah ibunda kita yang masih hidup ataupun telah tiada. Semua para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, pada seluruh para pejuang yang hari ini sedang berjuang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemenangan. Dan kepada mereka yang telah syahid, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan derajat mereka
buat pemimpin kita Syekh Ali Khamenei, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, memperpanjang umur beliau, dan tidak lupa kita doakan untuk sahibul amr wa zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kezuhurannya. Sama-sama kita doakan doa keselamatan kepada sahibul amr wa zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala alihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan hafidhan qaidan wa nasiran ودليلا وعينا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita akan tutup dengan selawat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada al-Imam al-Taqi naki wa hujjatika ala man fawqa al-ard wa man tahta al-thara الشديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita di ziarah kita kepada Imam Ridha alaihissalam, dan sekarang kita akan lanjutkan kajian kita kitab Uyun Akhbar Ridha. Kita akan belajar, kita akan memahami, kita akan mengenal Imam Ridha alaihissalam. Siapa dia? Bagaimana dia? Apa tanggung jawab kita terhadap keberadaannya? Apa tanggung jawab kita terhadap peninggalan-peninggalannya? Khusus imam kita Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai tentang hadis kedua. Sekarang kita akan telah membahas tentang hadis kedua, yaitu tentang prasasti lauh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan kita telah dan diberikan kepada Sayyidat Zahra sallallahu alaihi, dan dicatat oleh Jabir Ansari, dan telah kita bahas isinya apa tersebut, dan kita telah selesai pada pembahasan itu, dan kita akan masuk kepada hadis yang ketiga tentang 12 imam, tentang keberadaan 12 imam yang dicatatkan oleh Syekh Saduq dalam kitab Uyun Akhbar Ridha. Jadi Syekh Saduq, saya ingatkan kembali, Syekh Saduq adalah seorang tokoh hadis yang sangat luar biasa. Hadis-hadis tentang fikihnya menjadi kitab rujukan ulama Ahlul Bait alaihissalam, dan beberapa riwayat
berkenaan tentang Syekh Saduq bahwa beliau adalah orang-orang yang bertemu dengan Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah dalam kondisi gaib. Bahkan Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah meminta kepada Syekh Saduq menulis buku tentang kegaiban, sebuah buku tentang kegaiban para nabi, walaupun beliau juga telah menulis sebuah buku tentang kegaiban Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah. Jadi kita bisa merujuk kitab-kitab yang yang berkenaan tentang kegaiban, bahkan mungkin insya Allah kalau kita diberikan izin kita akan bisa bahas nanti itu tentang kitab kegaiban yang ditulis dinukil oleh Syekh Saduq tentang tentang kegaiban Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah. Nah, sekarang kita membahas tentang Imam Ridha alaihissalam. Karena kebetulan bertepatan pula dengan waktu ziarah kita. Jadi benar-benar kita berziarah, hati kita berikan untuk Imam Ridha alaihissalam, dan sekarang kita akan penuhi pikiran kita tentang Imam Ridha alaihissalam berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Nah, wa haddatsana Abu Muhammadul Hasan bin Hamzah Al-Alawi qala. Jadi hadis ini dikutip dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Hamzah Al-Alawi. Beliau berkata, haddatsana Abu Ja'far. Kami meriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Husain bin Durusta As-Sarwi an Ja'far bin Muhammad bin Malik. Qala, beliau berkata, haddatsana, kami dikabarkan mendapatkan berita, mendapatkan hadis dari Muhammad bin Imran Al-Kufi. Dari siapa? Dari Abdurrahman bin Abi Najran wa Safwan bin Yahya an Ishaq bin Ammar an Abi Abdullah. Jadi Ishaq bin Ammar ini mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam an Abi Abdullah. Jadi kalau kita menemukan dalam penukilan hadis dikatakan an Abi Abdullah, itu dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Misalnya kita melihat seperti Abul Hasan, kita bisa melihat itu dari Imam Ridha alaihissalam atau dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Annahu qala ya Ishaq. Ini imam sendiri mengatakan annahu qala, imam berkata kepada Ishaq, ya Ishaq, ala ubasyiruka, saya ingin memberikan sebuah kabar kepada Anda. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita ini para pecinta Ahlul Bait, kalau kita disenangin oleh mereka, maka mereka yang akan memberitakan sesuatu yang bahagia kepada kita. Atau kalau hari ini Ustaz mungkin bertanya, sekarang kan zaman kegaiban, kita benar-benar menginginkan untuk selalu mendapatkan berita-berita baik dari Imam Ridha, dari Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah. Saya bisa katakan Bapak Ibu sekalian, hari ini yang mendapatkan taufik, misalnya kita membaca hadis ini adalah berita baik Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya Ishaq saja yang diberikan kabar-kabar baik, bahkan Bapak Ibu sekalian, bahkan kita juga semua ini mendapatkan taufik yang harganya itu tidak murah. Harga taufik itu, harga kesempatan untuk kita mengenal Ahlul Bait, diberikan waktu Bapak Ibu sekalian. Saya tahu Bapak Ibu sekalian sangat sibuk sekali. Mungkin siang bekerja, ada keperluan, ada kesibukan, tetapi Bapak Ibu sekalian seolah-olah mudah untuk diberikan kesempatan dalam kajian saya atau kajian-kajian Ahlul Bait lainnya, dimanapun Bapak, mungkin itu kajian online atau majelis-majelis Ahlul Bait lainnya. Itu menunjukkan bahwa ada tangan-tangan yang seolah-olah mengangkat
apa namanya, seolah-olah membawa kita kepada tempat tersebut, itu saya rasakan juga bagi diri saya, bukan saya dalam artian saya sudah seperti Ishak yang mendapatkan kesempatan. Tidak semuanya sama. Seandainya pun kita mendapatkan kesempatan untuk itu, tetapi tetap perjalanan ini masih, saya katakan, masih panjang, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita diberikan untuk istiqomah. Makanya dalam ziarah Asyura itu juga terakhir dikatakan kan, kita berdoa supaya kita diberikan apa? Diberikan istiqomah. Kalau hari ini kita mendapatkan kemuliaan, bisa hadir dalam majelis Imam Husain alaihissalam, dalam penutup ziarah Asyura, apa? Kita meminta supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah. Begitu pula dengan Ishak, walaupun diberikan kabar padanya tentang sebuah kabar gembira, tapi itu belum selesai kabar gembira itu, dan menuntut untuk keistiqomahan supaya Ishak untuk menjadi benar-benar mampu menjadi orang yang diberikan kabar bahagia, kabar baik tersebut. Begitu pula dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Hari ini karena kecintaan kita, modal cinta yang ada di hati kita. Kita tidak katakan kepada seseorang, bahkan kita tidak katakan kepada Imam Mahdi, wahai Imam Mahdi, saya benar-benar memiliki kecintaan. Karena Imam Mahdi di mana, wallahu alam, kita tidak tahu di mana posisinya. Tapi karena cinta yang ada di hati itu, walaupun mereka entah ada di mana, tapi apa yang ada di hati kita terhadap kecintaan mereka, maka itu hadir dalam diri mereka, Bapak Ibu sekalian. Mereka mengetahui apa bahasa hati kita. Dan dengan modal bahasa hati itulah, maka waktu Bapak Ibu sekalian itu dipertemukan dengan majelis saya, dengan majelis Ustadz Fulan, dengan majelis offline ataupun majelis online, dengan waktu-waktu tertentu. Itu adalah panggilan, itu adalah tarikan. Dan apa namanya, dan itu merupakan sebuah hal yang harus kita syukuri. Jadi bukan hanya Ishak yang bisa mendapatkan ubasyiruka, tetapi terkadang kita semua juga sebenarnya mendapatkan hal itu. Ubasyiruka, qultu, saya katakan, bala ja'alani Allahu fidaka ya ibna Rasulullah. Silahkan wahai putra Rasulullah, sampaikan kepada saya kabar gembira apa itu, kira-kira begitu. Kabar gembira apa itu? Ya ibna Rasulullah. Qala wajadna syahifah bi imla'ir Rasulillah wa khat Amiril Mukminin fiha. Wahai Ishak, saya telah menemukan sebuah sahifah, sebuah gulungan, sebuah tulisan, sebuah surat misalnya, sebuah catatan, kira-kira begitulah. Bi imla'ir Rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengimlakan tulisan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengimlakan, imla itu dikte, yang mendektekan gulungan tersebut, surat tersebut, pesan tersebut, apapun itu dalam bahasa kita yang disebut sebagai sahifah, wa khatti Amiril Mukminin alaihissalam fiha. Dan siapa yang menulisnya? Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ishaq bin Ammar meriwayatkan dari Abi Abdillah Ja'far As-Shadiq alaihissalam, sesungguhnya beliau berkata, ya Ishaq, apakah engkau ingin saya beri kabar gembira? Saya menjawab, Ishak menjawab, iya, Allah jadikan saya tebusanmu, wahai putra Rasulullah. Beliau berkata, saya menemukan sebuah lembaran yang didiktekan oleh Rasulullah SAW dengan tulisan Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam padanya, pada tulisan tersebut. Apa tulisan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu minallahi azizun alim. Wa dzakaral haditsu mislahu sawaun illa annahu qala fi hadisi fi akhirih. Jadi kitab ini, tulisan ini minallahi azizil alim. Nah, sebenarnya lanjutannya apa? Wa dzakara hadisu mislah. Jadi wa dzakara ini tulisan dari Syekh Saduk yang mengatakan bahwa telah dituliskan hadis seperti ini, sawa,
illa annahu qala fi hadis. Jadi telah tuliskan sebagaimana hadis yang telah kita baca sebelumnya. Hadis tentang apa? Hadis tentang prasasti yang menceritakan tentang seluruh para nama-nama para imam sebagaimana hadis nomor 2 dalam bab 6 ini. Jadi dalam artian isi dari lauh itu, kalau seandainya Jabir bin Ansari menulis berdasarkan lauh yang ada pada Fatimah Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi, ini tidak. Ini lauh itu isinya sama, tetapi ini dari Rasulullah SAW. Karena prasasti itu turun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, dan Rasulullah menghadiahkan kepada siapa? Kepada Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Baik, terima kasih Ustadz Ustadz Asrar. Jabir di sini, Ishak di sini di dalam kitab Uyun Akhbarul Ridha tidak dikatakan Ishak, nama lengkapnya tidak dikatakan Ishak siapa? Ishak bin Fulan, tapi sepertinya ini bukan Ishak dari putra Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Bukan Ishak dari dari putra dari Imam Ja'far. An Ishak bin Ammar, an Abi Abdullah. Ishak bin Ammar, namanya Ishak bin Ammar di sini. Ustadz Asrar. Jadi an Ishak bin Ammar, antum bisa melihat dalam kitab Uyun Akhbarul Ridha, bab 6 pada hadis ketiga. Kalau ingin melihat siapa Ishak bin Ammar, di dalam kitab-kitab Syiah seperti para perawi itu telah disebutkan. Jadi kita sebenarnya bisa mencari Ishak bin Ammar. Karena sudah saya katakan dalam pertemuan sebelumnya, saya tidak akan membahas tentang riwayat tentang perawi-perawi dari hadis ini, karena mungkin sebahagian dari para perawi itu oleh ulama mungkin terbantahkan siapa perawi tersebut. Jadi dalam ilmu rawi bisa dirujuk dalam pembahasan siapa perawi dari hadis-hadis ini. Tapi sebagaimana yang antum minta, di sini sudah dikatakan bahwa Ishak di sini Ishak bin Ammar. Sama-sama, Ustaz. Nah, sebagaimana dalam hadis sebelumnya, tetapi ini dalam bentuk yang lain, yang menukilkan siapa nama 12 imam dalam hadis yang kedua, tetapi dalam bentuk yang lain, karena diyakini bahwa sebagaimana hadis nomor 2, kalau Jabir melihat lauh itu sendiri, prasasti itu sendiri dari Sayyidah Zahra sallallahu alaihi, yang Sayyidah Zahra sallallahu alaihi mendapatkan prasasti tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi isi dari lauh atau isi dari prasasti sebagaimana hadis kedua, dan termasuk pula dalam kitab gulungan dari yang dinukil oleh Imam Ja'far As-Shadiq sallallahu alaihi pada hadis ini tidak lain dan tidak bukan memiliki isi yang sama, tetapi diriwayatkan oleh orang-orang yang berbeda.
orang-orang yang berbeda dari hadis yang kedua, dan tetapi dikumpulkan oleh Syekh Saduq dalam kitab Uyun Akhbarur Ridha. Hadisnya sama. Oleh sebab itu zakarul hadis misli sawa ila annahu qala fi hadisi fi akhir summa qala Shadiq, dan Imam Shadiq alaihissalam berkata kepada Ishak, dalam artian inilah pesan dari hadis tersebut, ya Ishak, hadza dinul malaikah war rusul. Jadi inilah agama dari para malaikat dan rasul dan para nabi. Jadi kita meyakini bahwa agamanya para malaikat dan agamanya para nabi adalah agama-agama yang sempurna, sebagaimana dalam kita memiliki juga dalam kitab hadis misalnya tentang kesempurnaan agama pada surah Al-Maidah ayat 3, pada Al-Maidah pada ayat kesempurnaan agama, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan yang diturunkan pada peristiwa Ghadir tidak lain dan tidak bukan adalah agama yang benar-benar dari wasi ke wasi yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agama itu disampaikan dari satu sosok sempurna ke sosok sempurna yang lainnya. Begitu. Oleh sebab itu 12 sosok yang diterangkan di dalam hadis ini sebagaimana hadis yang kedua itulah kita bahas kemarin, masing-masing telah disebutkan dari Rasulullah SAW, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dari Imam Hasan, Imam Husain, dan seterusnya sampai Imam Mahdi ajallahu taala farajah. Jadi hadza dinul malaikah. Jadi inti dari agama itu adalah berdasarkan apa yang disampaikan oleh wali-wali, wasi-wasi, sebagaimana Al-Quran Al-Maidah ayat 3. Fasunhu an ghairi ahli, wahai Ishak, maka jagalah an ghairi ahli, selain dari ahlinya. Ada orang-orang mungkin benar-benar ingin mencari, maka bagi mereka rahasia-rahasia itu akan terbuka bagi siapapun yang menginginkannya. Tetapi bagi sebahagian orang-orang yang tidak menginginkannya, sebagaimana kita tahu bahwa nama-nama para maksumin alaihissalam untuk sebagian umat Islam mereka berat mendengarnya, walaupun kita tidak ingin mengkullikan, mengatakan bahwa seluruh dari orang-orang Islam tidak menginginkan dari nama-nama Ahlul Bait salamullah alaih. Walaupun misalnya kita setiap hari berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad, dalam salat kita berselawat kepada Rasulullah SAW, berselawat kepada Ahlul Bait Nabi, tetapi tidak seluruh orang-orang memahami siapa Ahlul Bait Nabi, siapa Ali di situ. Dalam bukan Ali ya, Ali, keluarga Nabi yang dimaksud. Karena tidak mungkin semua Ali itu layak untuk diselawati, dan kira-kira begitu. Tidak mungkin itu semua. Jadi Ali yang perlu jelas, Ali yang perlu ditekankan itu siapa? Keluarga Nabi yang dimaksud oleh misalnya pada surah Al-Ahzab ayat 33, atau misalnya orang-orang tertentu yang telah dinukil dalam atau al-qurba dalam surat Ajar, dalam Asy-Syura ayat berapa, yang la as'alukum alaihi ajran illa mawaddat fil qurba, misalnya dalam ayat itu kurba di situ siapa? Nah, kita itu perlu penjelasan. Tidak seluruhnya adalah kurba layak untuk dicintai, terkhusus ketika kurba-kurba atau mereka-mereka yang yang sebagaimana dikisahkan tentang anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena mereka tidak beramal soleh. Jadi soleh hakiki itu siapa? Kan seperti itu. Maka alhamdulillah ada rahasia itu. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq dalam hadis ini meminta fasunhu an ghairi ahli. Jagalah hadis ini, dan dalam artian apa? Anda tidak perlu sampaikan siapa-siapa
Ahlul Bait yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang yang tidak menginginkannya. Tapi kalau ada orang yang ingin mencarinya, mencari agama yang sesungguhnya, agama yang sempurna dari tangan-tangan suci, tangan-tangan yang terjaga, silahkan. Bahwa kita memiliki 12 imam yang suci, yang terjaga, yang soleh, yang disebutkan namanya satu persatu, dan silahkan kita akan sampaikan dan telah tercatat di dalam kitab-kitab hadis Ahlul Bait sallallahu alaihi, dan salah satunya ada dalam kitab Uyun Akhbarul Ridha ini. Wa yuslih ta'ala wa yuslih balaka. Jadi dalam artian jagalah ini dan selain semoga Allah Ta'ala menjagamu dan memperbaiki urusanmu. Jadi atas hal ini kita jaga amanah ini, ketika kita mengenalnya, kita jaga amanah ini, kita jaga hal-hal yang baik dari mereka, dari Ahlul Bait Nabi yang telah disampaikan pada hadis yang kedua tersebut. Jagalah ini. Wa yusli balaka summa qala man dana bihadza amina min aqabillahi azza wajal. Barang siapa yang beragama dengan cara ini, maka amanlah ia dari siksa Allah azza wajal. Jadi kalau kita beragama sesuai dengan sesuai dengan apa yang mereka sampaikan, maka amanlah kita dari siksa Allah, sebagaimana hadis yang cukup terkenal yaitu dari Imam Ridha alaihissalam, kalimatul la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min adzabi. Itu kata Imam Ridha alaihissalam. Barang kalimat la ilaha illallah itu kata Allah Subhanahu wa taala benteng, dan barang siapa yang masuk kepada bentengku maka aman dari siksa api neraka. Bisurutiha, tapi ada syaratnya. Ana min surutiha. Karena Imam Ridha salah satunya adalah orang-orang yang telah disebutkan dalam hadis nomor 2 ini. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah kajian kita tentang kitab Uyun Akhbar Ridha dalam hadis ketiga bab 6 ini. Kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan Bapak Ibu sekalian, karena hadis nomor 3 ini tidak lain dan tidak bukan ingin hanya melanjutkan dari hadis yang kedua, tetapi dalam narasi yang berbeda. Baiklah, kalau tidak ada, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian telah menyertai saya dalam ziarah ini. Semoga ziarah dan kajian ini memberikan berkah kepada kita semua, dan kita diperkenalkan Ahlul Bait lebih dalam kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntut cinta kepada Ahlul Bait dalam diri kita. Jadi, dan cinta itu bukan sesuatu yang memiliki batas. Karena cinta itu tidak memiliki batas. Semakin dalam cinta kita, begitu pula lah ma'rifat, maka akan memenuhi jiwa kita, nafsu kita, jiwa kita, ruh kita. Karena cinta itu adalah bagian dari jiwa kita. Jadi batasnya itu tidak ada. Batasnya tidak ada. Batasnya ya batas Allah Subhanahu wa taala, dan kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki batas. Maka cinta pun seperti itu, bukan sesuatu yang memiliki batas, tapi kitalah yang memiliki cinta terbatas. Semoga keberkahan itu menambah kecintaan kita, menambah makrifat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anjil farajahum. Terima kasih Bapak sekalian.